Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah bersyukurlah pada hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di dalam ruangan ini dalam kegiatan verifikasi budaya positif untuk memenuhi tugas CIV pada modul 1.4 yaitu penyebaran atau pemahaman bersama dari CIV angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan destinasi budaya positif yang akan saya sampaikan atau paparkan pada hari ini. Sebelumnya kita juga tidak lupa untuk bersyukur alhamdulillah atas karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat Allah. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya pada hari ini untuk menyampaikan destinasi budaya positif yang diantara susunan kegiatannya yaitu pembukaan. Dan sebelum kita memulai, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberi kelancaran, kemudahan dan ilmu bermanfaat bagi semua. Untuk acara yang kedua yaitu sebelumnya perkenankanlah kami meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dalam kegiatan destinasi pada hari ini. Kepada Ibu Cimahi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Kerapa L2. Syukur alhamdulillah, marilah saat intinya kita senantiasa menjaga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini mungkin jelasnya Bapak Ibu kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan peribasan CIV angkatan 11 dari Bu Evi Viviana. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pagi ini adalah kegiatan peribasan, kegiatan penularan dari Bu Evi mengenai budaya positif. Ini sangat positif sekali Bapak Ibu, apalagi fokus kita ya untuk semester ini insya Allah kita akan fokus ke komponen dan disiplin positif. Disiplin positif mungkin sama dengan budaya positif ya, saya baru bilang juga. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu menurut saya itu sangat-sangat penting karena dengan adanya budaya positif ini di situ anak itu akan sadar dengan sendirinya, meyakini, tumbuh dengan sendirinya keyakinan untuk berperilaku positif. Ya, dengan adanya kesadaran, insya Allah itu akan lebih membudaya, akan lebih berjalan. Dan saya lihat untuk kita itu sekarang budaya positif itu belum membudayai anak. Jadi program sudah ada, tetapi itu belum berjalan dengan maksimal. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Iya, dan itu perlu kita optimalkan. Kita kurangnya di mana? Itu perlu kita refleksikan bersama. Atau prosesnya kemarin yang mungkin masih setengah-setengah, atau kitanya yang kurang konsisten kayak Mbak Dina cerita kemarin itu melas. Kita apa Mbak? Mungkin konsekuensinya anak nyapu setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah dilihat anak nyapu dewan, jadi melas. Terus balik-balik. Itu kan berarti kita kurang konsisten gitu, Ibu ya. Atau seperti apa? Atau mungkin kemarin masih didominasi oleh guru, jadi kesepakatan itu mungkin masih banyak kan dari guru, sehingga
sehingga anak kurang memiliki kesadaran dan sebagainya. Coba kita bareng-bareng manfaatkan momen pagi ini untuk belajar bersama di Bapak Ibu, mumpung masih ada yang mau menyiapkan materi. Bapak Ibu tak suruh belajar di PMM mesti buka aras-arasan. Tapi hari ini ada, alhamdulillah, kita sudah dikondisikan, disiapkan oleh Bu Evi, kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada materi yang jelas seperti apa sih disiplin positif. Saya juga tidak begitu dalam juga, mau buka juga belum sempat juga karena tugas kita begitu sangat banyak sekali. Saya yakin juga Bapak Ibu luar biasa sampainya dalam momentum kali ini. Mari kita manfaatkan bersama-sama untuk belajar bareng terkait disiplin positif ini. Kemudian jangan berhenti sampai di sini, tapi kita mari kita manfaatkan bersama untuk nanti kita tidak lanjuti bersama. Harapannya nanti berdampak pada sekolah kita, terutama siswa kita. Tidak hanya guru kelas, tapi harapannya ini juga disupport oleh Bapak Ibu guru mapel juga. Jadi tidak hanya guru kelas yang konsisten, tapi guru mapel juga harusnya ikut support, ikut konsisten dalam melaksanakan program ini. Ketika anak-anak itu sadar mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, anak itu akan memegang, anak itu akan meyakini dan akan ke depan insya Allah ada kesadaran, bukan karena aturan dari guru, bukan, tapi memang tahu bahwa ini baik, tahu ini tidak baik, tahu ini perlu dilakukan karena suatu hal, tahu ini tidak boleh dilakukan karena anak tahu dampak jeleknya seperti apa. Monggo Bapak Ibu kita ikuti bersama-sama waktu yang tidak lama ini, mungkin sampai jam 10:30 sampai Bapak Ibu pikir kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini juga sebagai pijakan kita nanti dalam menindaklanjuti kunjungan lapangan dari Pak Trimanto besok, kemungkinan dari BPGP juga kita persiapkan bareng-bareng. Ini sebagai bekal kita hari ini. Terima kasih Bu Evi, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang tadi benar sekali seperti yang beliau sampaikan, ya. Semuanya itu bermuara kepada berpihak pada murid, berarti berdampak pada murid. Tentu saja dampak yang kita harapkan adalah dampak positif, gitu ya. Kita langsung saja pada budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa sih sebenarnya? Budaya itu berarti kebiasaan positif, sudah jelas yang baik-baik, berarti kebiasaan yang baik di mana kita laksanakan dalam lingkungan keseharian kita, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri saya, tentang saya. Nama saya Evi Viviani, usia 36 tahun. Sudah menikah statusnya, dan saya berdomisili di Jalan Dr. Sutomo Larangsa di Pekalongan. Usia berapa? Usia 36 tahun, Pak. 36 tahun, Pak. Ada teman topik di mana kita akan membahas bersama pada hari ini yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif, di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kepribadian universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana kita menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan keenam, restitusi, kita penerapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi terhadap siswa atau murid. Konsepnya tadi, istilahnya saya rangkum, berarti seperti ini ya Bapak Ibu. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas serta segitiga restitusi itu rangkumannya. Bapak Ibu, kita awali terlebih dahulu dengan pembelajaran paradigma baru. Seperti yang sudah kita pahami bersama,
di mana muara dari kurikulum berbeda adalah pencapaian karakter siswa di dalam tahap profil belajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Di antaranya yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong, serta keenam, kreatif. Itu capaian kita dalam pemenuhan kebutuhan kurikulum merdeka ini. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan pada teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah kita pahami bersama, berdiferensiasi tujuannya untuk penyesuaian pembelajaran agar semua siswa terlayani sesuai dengan karakteristik ataupun apa yang dimiliki oleh mereka. Miskonsepsi tentang teori kontrol apa itu? Ada 4 dari yang sudah disimpulkan. Yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selama ini kita memang beranggapan kalau kita itu mengontrol murid itu sudah sesuai dengan pemahaman kita dan akan berdampak baik kepada siswa. Tetapi itu belum tentu Bapak Ibu. Makanya di sini disebutkan ilusi. Kemudian yang kedua, penguatan positif yang kita terapkan itu kita selama ini berasumsi kalau efektif dan bermanfaat juga bagi murid. Namun demikian belum tentu. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat atau mampu menguatkan karakter. Selama ini pemahaman kita kalau anak itu dibuat menjadi merasa bersalah itu akan menguatkan karakter mereka. Mereka akan menyadari, mereka tidak akan mengulang kesalahan, mereka akan memperbaiki kesalahan, mereka akan menyelesaikan masalah dengan baik. Itu sesuai dengan pemahaman kita saja, namun masih dianggap belum tentu. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Karena mungkin di sini kita masih memegang teguh unggu-unggu di mana orang tua itu memang harus dihormati dan ditaati, maka kita menerapkan istilahnya pemaksaan terhadap hak-hak anak dalam berpendapat ataupun bernalar kritisnya tadi. Mengubah paradigma stimulus respon, di sini ada perbedaannya. Stimulus respon berarti motivasi yang didapatkan dari anak. Yang kedua, teori kontrolnya bagaimana? Sekarang kita bedakan terlebih dahulu. Untuk yang mulai dari realitas kebutuhan kita sama. Namun sebenarnya menurut teori kontrol yang sudah dipelajari, realitas kebutuhan kita itu berbeda karena kita memang beraneka ragam. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Kita menganggap seperti tadi ya, seperti dalam ilusi tadi. Kita seolah-olah menganggap KBBI mesti koyong ini, padahal itu memiliki gambaran yang berbeda. 3. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sepertinya kita itu agak sedikit memaksakan orang untuk sama dengan pendapat kita. Padahal sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain sesuai dengan dunia mereka. Jadi misalnya dunia orang yang memiliki pemahaman A, yang mereka akan berpandangan seperti A. Tapi kita memaksakan, kita punya pandangan C, kita memaksakan pandangan C kita kepada pandangan yang A. Contohnya begini. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selama ini berusaha salah, biasanya berusaha akan salah selamanya. Padahal mereka mungkin punya alasan dibalik melakukan hal yang baik disengaja atau tidak disengaja berbuat salah. Jadi di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Mereka bisa saja punya alasan tersendiri. Yang kemudian kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman dan keyakinan sendiri-sendiri. Yang kita
hormati. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa memaksakan orang lain dalam arti. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah persuasif dengan anak untuk melakukan hal baik, tidak bisa, akhirnya kita sedikit memaksa. Itu yang dimaksudkan. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Jadi anak diberikan pertimbangan dulu, jangan langsung dipaksakan sesuai dengan pendapat pemahaman benar kita. Yang kemudian, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir benar atau kalah itu sebenarnya tidak sesuai. Jadi yang sesuai itu adalah berpikir menang untuk menang. Jadi tidak ada perdebatan yang akan mengalahkan seseorang, tetapi semua dianggap benar, karena memiliki tujuan atau alasan tersendiri tadi. Itu ya. Disiplin positif yang sering kita mungkin kenal atau mungkin pernah kita dengar ya. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Dari kata sebenarnya disiplin berasal dari disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Berarti kedisiplinan itu belajar untuk memperbaiki diri dalam menerapkan nilai-nilai yang diyakini menurut benar. Disiplin berasal dari kata disiplina yang tadi belajar ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti bukan pemaksaan karena ego motivasi, tapi dari dalam diri yang ingin mengubah menjadi lebih baik. Itu yang menjadi tujuan. Biasanya yang sering menjadi selalu berhubungan dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ini di antara tiga hal ini yang sering atau sering diterapkan kita tanpa sadar atau tanpa kita ngerti. Biasanya kita memakai sistem hukuman di mana hal tersebut karena dilakukan secara tiba-tiba atau tidak terencana. Bahkan murid sendiri akhirnya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembenahannya atau langsung menerima hukuman. Bersifat satu arah penghukum, berarti hanya satu orang yang merasa benar saja, padahal anak mungkin punya alasan tersendiri. Dan biasanya berupa hukuman psikis atau fisik, bisa hukuman lewat verbal atau bisa hukuman lewat tindakan. Konsekuensi, di mana konsekuensi itu biasanya memiliki ciri-ciri terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid seperti mengancam. Itu ya konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu restitusi, di mana hal ini melalui proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kita pakai itu yang restitusi seperti itu. Ciri-ciri kedua, proses kolaborasi yang menghasilkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti anak belajar mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Itu karena kita ingin menggali dari dalam anak, bukan karena pedih atau takut, bukan karena istilahnya merasa terancam, tetapi dari diri penuh dengan kesadaran. Nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan patokan di sini yaitu profil pelajaran Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tadi sudah saya sebutkan, dan yang kedua 180 Primary Years Program atau PYP, diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidupnya yaitu yang dipercaya lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari. Berarti kita belajar mendengarkan. Dengan penerapannya itu kita belajar mendengarkan apa alasan kenapa anak-anak itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau keyakinan bersama. Sebenarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar, di antaranya yaitu kita ketahui sebentar untuk pengertiannya. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekarang saya yakini mesti Bapak Ibu pun juga demikian memiliki kebutuhan dasar. Sebagai manusia ada dasarnya. Di situ memang memiliki kebutuhan dasar. Seperti misalnya untuk berkeinginan menonjolkan diri, menunjukkan kemampuan, kekuasaan dan lain sebagainya, atau mungkin kebutuhan dasar untuk mencapai rasa puas, kebutuhan dasar untuk mencapai rasa senang, kebutuhan dasar untuk mencapai rasa bebas, di antaranya itu. Nah, di antara kebutuhan dasar manusia itu terdapat 5, yaitu bertahan hidup, di mana kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima, di mana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, memiliki harga diri yang untuk dianggap eksistensinya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui serta didengar. Kemudian kebebasan, di mana kebebasan untuk mandiri menentukan apa yang diyakininya itu betul atau benar, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mau mengembalikan karena dirinya, serta kesenangan. Kadang kita pilih juga gitu. Kenapa? Karena kita memang memiliki kebutuhan dasar tersebut, Bapak Ibu. Yaitu diantaranya diluapkan atau dicapai dengan bermain, humor, guyonan, antusiasme, dan tertawa. Itu tidak apa-apa, luapkan saja. Seperti misalnya saya, kalau misalnya ada hal-hal yang memberikan, ya ini tertawa saja. Betul ya? Itu berfungsi karena itu memang merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Makan misalnya, kalau kita merasakan membutuhkan makan, ya kita jam-jam makan saja. Tidak usah nanti aku bisa ini belum lupa misalnya mau sama berdiri dan pakaian dan tempat tinggal serta penguasaan diri. Motivasi perilaku manusia seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu, motivasi yang diinginkan itu sebenarnya yang dari dalam untuk melakukan hal yang lebih baik. Biasanya kita motivasinya itu berasal dari ekstrinsik atau dari luar. Contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misal anak saya itu ketok api-api dari harapanku karena dia takut. Tahu kalau kayak gini itu bahkan mengecewakan orang atau membuat orang lain emosi. Jadi dia ada ketidaknyamanan atau merasa takut dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, banding alam, banding upahi, atau mendapatkan jasa imbalan lain. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini sebenarnya sebenarnya itu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka motivasi untuk memperbaiki. Ada anak yang merasa bersalah akhirnya jadi malah jauh mundur tanpa melakukan perbaikan, atau bahkan anak cenderung menjadi pasif. Itu yang kita khawatirkan. Betul ya? Dan yang ketiga sebagai posisi teman, di mana kita mengajak diskusi seperti tidak ada batasan antara guru dengan anak. Yang keempat, penghukum. Ini yang biasa sering kita lakukan bersama, penghukum. Kalau kamu melakukan kesalahan, ya kamu melakukan konsekuensinya, melakukan ini, ya hukumnya ini, kata ya.
Manajer itu berarti kita menggali perasaan intrinsik anak untuk mempercayai bahwa diri ini salah dan perlu memperbaiki, tapi dari dalam, bukan dari pihak luar atau pengaruh dari guru atau lingkungan. Nah, sekarang di sini ada beberapa kesimpulannya. Motivasi eksternal maupun motivasi intrinsik yang perlu saya rangkum sebentar. Di sini motivasinya ada disuruh beli garam ke warung, nanti kalau sudah balik kita kasih uang. Dan orang yang biasa ngasih uang kan akhirnya dititeni. Aku kalau disuruh itu mesti akan mengupai saya akan semangat untuk ke warung bantu dia. Contohnya kayak gitu, ya. Tapi beda dengan itu kasihan ibu-ibu itu kasihan. Aku kok lihat misalnya aku kok lihat ibu itu ke warung sendiri sementara warungnya tidak ada yang jagain. Dia tanggung jawab datang ke ibu, Bu, saya bantu untuk beli apa di warung. Nah, itu dari intrinsik. Betul ya? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang motivasi ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dengan nilai-nilai tadi yang diyakini akan melakukan sesuai dengan yang dilakukan, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan motivasinya itu yang akan membuat seseorang menjadi disiplin, dan motivasinya itu bersifat internal, bukan eksternal. Berarti yang dilakukan itu yang dari dalam diri sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita sudah masuk ke bagian posisi kontrol guru. Nah, sekarang dari kelima posisi tersebut ada pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, penghukum, dan manajer. Sekarang saya mau tanya, untuk pemantau, kira-kira ada yang punya gambaran Bapak Ibu? Pemantau itu berarti bagaimana? Pemantau, monggo. Kalau misalkan pemantau itu kalau misalkan untuk pemantau pada posisi kontrol dulu itu seperti kita itu memantau anak didik kita, contohnya di sini ya di lingkungan baru mengenai bagaimana aktivitas mereka, kemudian kita mengawasi anak itu jangan sampai di batas lingkungannya sudah ditentukan, itu bagaimana Bu? Apakah itu termasuk pemantau atau bukan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Umam. Benar sekali yang tadi disampaikan Bapak Umam, itu termasuk salah satu dalam posisi kontrol guru yang memantau tadi seperti apa, memperhatikan anak di lingkungan yang seharusnya, itu termasuk salah satunya. Namun demikian masih ada hal lain. Apa sih itu pemantau? Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Bagus sekali Pak. Untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini yang sering kita lakukan, dan secara tidak sengaja atau tidak sadar biasanya anak akan diulangi penyebutan kesalahannya, akhirnya anak merasa bersalah sehingga bisa melukai perasaan anak. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam segitiga restriksi. Contoh misalnya, jadi kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Nah, itu seperti penghukum, ya. Kamu nggak mengerjakan PR gara-gara kamu ya? Itu berarti maksudnya sebagai penghukum. Terus membuat orang bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Wong sampai bocah gelon, tapi digawe gelon, terus kalimatnya dipojokkan, terus itu akhirnya anak tersebut akan mengalami kekecewaan yang mendalam. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau anak itu punya motivasi dari diri memperbaiki, maka dia akan melakukan yang lebih baik. Tapi kalau anak tersebut malah justru berdampak down, bahkan tidak mau melakukan hal yang lebih baik lagi, anaknya sudah putus asa. Kemudian posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, misalnya kita menganggap murid itu sebagai teman, seperti berdialog biasa, seperti tidak ada batasan antara guru dan murid. Sebagai pemantau, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Umam,
menghitung dan mengukur. Tadi kan mengawasi seperti yang disampaikan Pak Bambang, mengawasi betul ya Pak ya. Untuk contoh perkataannya biasanya yang sering dijadikan contoh, apa peraturannya? Takon tok gitu loh Pak, hanya bertanya. Apa konsekuensinya atau sanksinya kalau kamu melakukan itu? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu contoh dari beberapa perkataan yang dianggap sebagai posisi pemantau. Kemudian posisi intrinsik, di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti beberapa contohnya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Berarti anak diajak berefleksi alias introspeksi diri. Kamu sudah berbuat ini, akhirnya dampaknya bagaimana? Sebenarnya menurut keyakinan yang benar itu gimana sih? Seperti kita mengajak dialog, itu berarti harus dilakukan dari dalam. Nah, untuk hasil-hasilnya jika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya anak akan menjadi bisa saja memberontak, bisa saja jadi anak pendendam, bisa saja menyalahkan orang lain. Sedangkan kalau kita misalnya memposisikan sebagai membuat orang merasa bersalah, bisa saja anak tersebut akhirnya akan menyembunyikan hal yang benar, menyangkal anak berbohong. Karena kita seperti diinterogasi, jadi anak nggak berani mengatakan karena takut dihukum, dipojokkan lagi. Sedangkan kalau kita misalnya memposisikan diri sebagai teman, maka anak khawatirnya akan berdampak menjadi tergantung, sidik-sidik bertanya tanpa memberi keputusan yang tepat. Bocah ini orang wani berbuat sesuatu, benar-benar takut, karena anak tidak dipercaya untuk mengambil keputusan sendiri. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai pemantau, maka menyesuaikan bila diawasi. Nek ngarepe dhewe tok ketok api, tapi di belakang kita tidak tahu. Betul ya? Nah, sedangkan kalau kita berposisi sebagai manajer, hasil yang sering kita dapatkan adalah dapat menguatkan watak atau karakter anak. Nah, tadi biasanya bentuk posisinya anak kalau guru mengatakan tadi ya, dia akan menjawab, saya tidak peduli, atau mungkin tadi ya, yang sebagai pembuat orang bersalah, maafkan saya. Tapi kan tadi kita lihat dampaknya ya. Nah, terus dampaknya di sini juga ada. Kalau saya tidak peduli berarti mengulangi kesalahan berulang-ulang, perilakunya menjadi lebih agresif. Tadi kalau untuk yang penghukum, saya malah kebal terhadap hukum kalau kita mengatakan. Karena wis kulino, kita kan sering menghadapi anak-anak yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bocah ini tidak ngomong kok nyala-nyala kayak gini, karena di dalam keluarganya dia mungkin sering dihukum juga oleh orang tuanya. Akhirnya dia hukuman sekecil itu atau mungkin konsekuensi apa, keyakinan apa, dia tidak menganggap dengan tanggung jawab. Dia terus orang kok gimana ya? Aku paling pak disambut kalau ayah, aku paling pak digebuk kalau ibu. Anak sudah tahu kira-kira hukuman apa yang akan dia terima dan dia sudah mempersiapkan diri dengan fisiknya wis kuat. Lah paling dulu kamu kuat, gebuk orang-orang itu ya. Jadi anak akhirnya akan menjadi lebih kebal terhadap hukumannya. Sedangkan ada dampak yang bisa menyebabkan merasa rendah diri atau merasa gagal, di mana merasa tidak berharga karena anak dipojokkan dengan rasa bersalah. Membuat rasa bersalah begini, dampaknya bisa anak rendah diri. Tadi yang saya katakan, tidak semua anak kebal terhadap pemojokan seperti itu. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contoh kasusnya di sini yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kita ambil contoh yang ada di dalam keseharian kita, Bapak Ibu ya. Biasanya anak-anak atributnya kurang lengkap, apakah nanti tidak pakai dasi, tidak pakai topi atau kelengkapan pakaiannya kurang lengkap. Nah, biasanya kalau kita sebagai posisi kontrolnya penghukum, maka kita akan melakukan anak tersebut dengan memberikan hukuman yang kita anggap yakin benar. Contoh misalnya, hormat pada bendera
bendera selamat berjalan. Nah, ya, itu berarti posisi kita yang sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya akan yang sering kita temui ya kalimatnya itu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi anaknya digawe merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Akhirnya anak bisa menjadi tergantung dengan kita. Ya memang sih tidak ada batasan antara guru dan anak, tetapi kita tidak ingin berdampak yang tidak baik tergantung pada anak. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kami beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu berarti sebagai pemantau menyuruh anak ya menyebutkan pelanggarannya dan juga menyuruh anak untuk membeli ke koperasi sebagai pemantau. Contoh penerapan yang sebagai manajer. Di sini kita menggali intrinsik perasaan anak tersebut. Contohnya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ini mengajak anak untuk berefleksi atau introspeksi diri. Apa kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi digali nalar kritis mereka untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan itu harusnya bagaimana? Oke, nah sekarang biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu semuanya, biar tidak ngantuk semuanya, ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan posisi kontrol kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang pas di sini kalau guru mengatakan itu? Apa kamu? Iya, betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anaknya akhirnya dibuat merasa bersalah. Ya, bagus, tepuk tangan buat Bapak. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Yang kedua, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Jika kita mengajukan manajer, betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Oke, tepuk tangan buat Bu Maria. Lanjut. Ayolah lakukan yang sesuai demi aturan. Sesuai aturan Ibu. Sebagai apa? Teman. Tepuk tangan buat Bu Titin. Bagus. Nah, tapi kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mau mengerjakan tugas. Penghukum, bagus sekali. Nah, sekarang tadi sudah kita sebutkan bersama, berarti kita sudah bisa membedakan nih Bapak Ibu ya. Lanjut. Manakah yang benar? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sekarang sebenarnya yang benar itu apa sih? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Karena kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri sendiri, dalam diri anak. Sedangkan kalau peraturan itu berarti dari satu pihak. Bagus sekali. Berarti kalau keyakinan itu mendapatkan kesepakatan dari seluruh pihak. Ya, benar. Nah sekarang pembentukan keyakinan kelas, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini ngantuk semua deh Bapak Ibu? Mau ice breaking sebentar atau lanjut? Lanjut, oke. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa karakteristiknya, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Umam ya, tidak sepihak dalam satu orang saja, namun melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah sekarang masuk ke segitiga restitusi. Jangan sampai salah dalam mengucapkan nih Bapak Ibu deh. Restitusi. Nggih Pak Dedi nggih. Nggih. Tolong nggih.
Suatu proses dialog yang dilaksanakan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi yang berkali-kali saya sampaikan, mengajak dialog anak, ditakoni dari hati ke hati, ya, memposisikan diri sebagai manajer, di mana anak tidak merasa terancam, tidak merasa akan dihukum atau tidak ingin mendapatkan imbalan, tetapi itu dari diri anak tersebut sendiri. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu sebagai langkah pertamanya. Langkah keduanya validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah sekarang seperti apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti distabilkan identitasnya anak tersebut dalam yang pelaku kesalahan tadi ya. Nah contohnya, misalnya kita bisa memakai kalimat-kalimat yang ada di dalam kotak warna merah begitu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Bapak Ibu tahu hal tersebut sangat menyakitkan. Itu salah satu dari beberapa dari kalimat menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu pasti melakukan hal ini karena kamu ingin mempertahankan sesuatu. Andai kamu tak bisa menahan diri, kamu pasti akan melakukan yang lebih baik, lebih buruk lagi ya dari ini ya. Berarti intinya kita menggali alasan dari anak. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, di mana kita memiliki motivasi dari dalam, seperti kalimat yang biasa sering kita pakai. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Menurutmu apa sih maksud dari nilai yang telah disepakati bersama ini? Anak belajar diingatkan kembali dengan keyakinan yang dibuat bersama-sama. Kamu ingin seperti apa sih agar pembelajarannya itu terasa nyaman? Itu deh. Nah sekarang sebagai penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya, kita sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Oke, berarti seperti tadi yang disampaikan Bu Maria sebagai manajer. Betul ya? Nah, ini ada contoh saya di saat mengarahkan murid untuk menyampaikan impian kelas yang ingin dia jadikan sebagai keyakinan kelas itu bagaimana. Ya, saya ajak mereka untuk untuk menyebutkan kelas gambaran yang mereka inginkan seperti apa. Di video ini tidak bisa betul? Tidak bisa. Yang salah bukan PPT-nya tapi ininya ya. Kemudian anak menuliskan kelas impian untuk dijadikan keyakinan kelas bersama. Mereka semuanya menulis. Pertama tuliskan di sticky note. Nah, sticky note-nya saya bagikan, lalu anak menuliskan sesuai dengan impiannya, bebas. Mereka ingin apa? Setelah itu impian kelasnya saya kumpulkan di salah satu tempat, ya, dijadikan satu. Kemudian saya kotak-kotakkan sesuai dengan yang sama satu sama lain. Kebetulan ada 6 yang berbeda. Ini kalau yang berurutan kayak gini, ya, urut itu berarti sama impiannya satu anak dengan yang lain. Nah, dari 6 perbedaan ini saya simpulkan bersama anak-anak, ya, merangkum menjadi kalimat positif, di mana menjadi keyakinan kelas bersama. Jadi dibuat kalimat positifnya. Contoh misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti intinya apa?
intinya kalimat positifnya ingin menjaga kebersihan kelas. Terus menjaga tidak membuli, tidak mengucapkan ini, itu kan kalimatnya masih belum halus. Kita berhalus dengan menjaga kerukunan dan tidak membuli. Ngerti nggih? Sampai membuat menjadi 6 keyakinan atau 6 poin dari yang berbeda tadi. Nah, ini penerapan langkah segitiga restitusi di mana saya langsung empat mata dengan salah satu siswa yang telah melakukan kesalahan. Saya undang tanpa kita judge di depan orang lain karena itu bisa menjatuhkan mental atau perasaan dan melukai perasaan orang lain. Jadi kita ajaknya empat mata. Selain itu kan seperti kita mengingat harga diri seseorang itu kan termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Ini harga dirinya itu tidak dijatuhkan, ya betul Bapak Ibu? Masih ingat ya tadi ya, kebutuhan dasar manusia diantaranya ada harga diri. Kita tidak ingin dijatuhkan, biar tidak jatuh harga dirinya, kita gandeng, kita ajak bicara empat mata, seperti kita memposisikan sebagai manajer. Nah sekarang tadi sudah saya sampaikan paparan dari desimilasi budaya positif. Kiranya nanti kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut lagi. Dan waktu saya terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya, dan nanti bisa kita terapkan bersama-sama keyakinan bersama ini. Oke Bapak Ibu, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.